dan Tenaga Kependidikan. Tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi, perlu memperkuat persatuan dan solidaritas sosial di antara kita. Hadirin yang berbahagia, pahlawan adalah gelar untuk orang yang dianggap berjasa terhadap orang banyak dan berjuang dalam mempertahankan kebenaran. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, seseorang dijuluki pahlawan karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan negara dan bangsa ini untuk memperoleh kemerdekaannya. Seorang pahlawan berjuang karena mencintai negeri dan tanah tumpah darahnya. Bagaimana kata hikmah Qudwatun minal iman. Sesungguhnya para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang kita ketahui maupun tidak, mereka hidup di hati kita. Jadi sebetulnya pahlawan itu tidak pernah mati karena jasa-jasanya selalu dikenang oleh orang banyak. Kebaikannya selalu tertabur dalam jiwa umat sehingga tak pernah sirna untuk dikenang dan didoakan arwahnya setiap saat. Meskipun secara lahiriah sudah mati, namun secara hakiki belum. Ia mati tetapi hidup sesungguhnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 154, dan janganlah kalian sekali-kali mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup tetapi tidak merasakan. Pahlawan dalam Islam adalah orang yang berani memperjuangkan Islam sampai ia menang atau mati, termasuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Orang-orang yang berjuang itu pun tidak memperdulikan apakah ia bakal mendapat penghargaan atau tidak dari institusi manapun, tetapi mereka harapkan adalah keridhaan dari Allah SWT. Pahlawan tanpa tanda jasa pun juga banyak. Para guru, para dosen, tenaga kependidikan juga merupakan pahlawan dalam pengertian yang lebih luas, karena mereka telah berjuang untuk kepentingan negara. Ada sebuah cerita menarik terkait dengan kisah pahlawan ini. Alkisah seorang raja Parsi namanya Anusirwan, Kisra Anusirwan, melakukan purba ke rumah penduduk. Ketika ia tiba di satu rumah, di sana ia menemukan seorang kakek yang sedang menanam sebuah pohon. Lalu sang raja tertawa dan bertanya kepada seorang kakek itu, "Kakek sudah tua menanam pohon, padahal 1 atau 2 tahun lagi kakek akan meninggal. Lalu untuk apa kakek menanam pohon itu?" Apa jawab kakek dengan kekeh-kekeh yang mengatakan, "Saya menanam pohon adalah untuk generasi berikutnya, karena saya makan dari buah pohon itu adalah juga dari orang-orang sebelum kami." Dalam bahasa Arabnya disebutkan laqad gharasa man qablana fa akalna wa nafrisul an liyakula man ba'dana. Hadirin yang berbahagia, banyak pahlawan yang tercatat dalam sejarah Islam, baik pada zaman Nabi maupun pada masa-masa sebelumnya, yang tak terhingga jumlahnya. Ada juga pahlawan besar Islam yang coba mengorbankan semangat jihad Nabi dengan menggaungkan sirah nabawiyahnya. Misalnya Salahuddin Al-Ayyubi yang telah terukir namanya dalam sejarah perjuangan umat Islam karena ia mampu menumpas tentara multinasional salib dari seluruh benua Eropa. Hadirin yang berbahagia, rasa tanggung jawab terhadap negara dan
suka terhadap agama telah dibaktikan di kalangan umat Islam menghadapi sebuah tentara di tanah suci Palestina selama 20 tahun. Dan akhirnya dengan kegigihan dan kemampuannya, dia dan pasukannya dapat memukul mundur bala tentara yang dipimpin oleh Richard the Lionheart atau Richard si hati singa dari Inggris. Inilah salah satu contoh pahlawan besar Islam yang bisa disebut di sini dari sekian para pahlawan Islam yang ada. Di setiap penghujung abad selalu muncul pahlawan-pahlawan yang tegak memperjuangkan kebenaran dan hadirin, marilah kita meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai profesi dan keberadaan kita yang kita berada dalam lingkungan lembaga pendidikan ini. Demikian, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala bentuk penjajahan di muka bumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.